Episode pertama film From series. Yang pertama, aturan malam hari dan jam malam. Lonceng peringatan. Sheriff Boy Stephen mengintari kota sambil membunyikan lonceng sebagai tanda bahwa matahari akan terbenam dan semua orang harus masuk ke dalam rumah. Right, Mr. Liu. Time to go downstairs to the basement, okay? Selanjutnya yang kedua, aturan perlindungan rumah. Batu jimat. Penduduk menggantung batu simbolis kuno di dekat pintu atau jendela untuk mencegah monster masuk. Jimat hanya berfungsi jika ruangan tertutup rapat dan tidak ada yang membukakan pintu atau jendela untuk makhluk di luar. Kemudian tragedi keluarga Frank. Pelanggaran pertama, anak kecil bernama Megan membukakan jendela kamarnya setelah tertipu monster yang menyamar menjadi neneknya. Megan dan ibunya dibunuh secara sadis dengan organ dalam yang dikuras habis. Hal ini dikarenakan sang ayah atau Frank mabuk dan lupa memaku jendela rumah mereka hingga aman. Lalu jebakan geografis kota, terlihat pohon tumbang dan terdapat sebuah keluarga. Di antaranya Jim, Tabitha, Julie, dan Ethan yang sedang melakukan perjalanan terjebak setelah melihat pohon besar tumbang di jalan yang dikelilingi burung gagak. Setiap kali mereka mencoba berkendara keluar kota, jalanan secara misterius selalu memutar mereka kembali ke pusat kota yang sama. Hey. You drove out this way. How did... Scene selanjutnya di akhir episode yang menegangkan, kecelakaan mobil RV. Keluarga Jim bertabrakan dengan mobil lain milik karakter Jed dan Toby hingga terbalik. Mereka semua terjebak di luar karena malam tiba dan Ethan terluka parah. Stephen, Jim, dan seorang perawat bernama Christy terpaksa berlindung di dalam mobil RV yang ringkih. Dan akhirnya ancaman mendekat. Episode berakhir dengan monster-monster yang mulai mengepung mobil RV saat kegelapan total terjadi. Airways clear, his pulses are strong, and there's no obvious damage. Please listen to me. These woods are not safe after dark. If their car give you any trouble, you cut them loose, you hear me? Terlihat makhluk mengerikan keluar dari hutan saat malam hari untuk memburu manusia demi kesenangan. Monster itu berwujud seperti manusia biasa yang tersenyum ramah agar korbannya lengah. Episode kedua masih dalam ketegangan malam pertama di mobil RV. Jimat berhasil. Stephen menggantung batu jimat di dalam mobil RV yang terbalik untuk melindungi Ethan yang terluka, Jim, dan Christy. Monster-monster mengelilingi mobil RV dan mencoba memanipulasi mereka dengan ketukan lembut serta kata-kata manis sepanjang malam. Kelompok yang ada di dalam mobil RV berhasil selamat hingga pagi hari karena mereka tidak membukakan pintu. Lalu tragedi di klinik kota. Kematian Toby di klinik kota. Sarah yang mendapat bisikan misterius sengaja membuka pintu luar agar monster bisa masuk. Monster membunuh Toby yang sedang terluka dan menyerang perawat senior, Katri. Melihat itu, Sarah melarikan diri setelah menyadari konsekuensi mengerikan dari tindakan yang ia lakukan. Selanjutnya penglihatan mistis Ethan, anak lelaki berbaju putih. Ethan yang sedang pingsan dan terluka mendapat penglihatan tentang seorang anak kecil misterius berbaju putih yang tersenyum padanya. Karakter visual ini menjadi salah satu entitas penting yang menggerakkan plot misteri di episode-episode mendatang. Scene selanjutnya terlihat dua kubu komunitas. Episode ini memperjelas adanya dua faksi penduduk yang hidup dengan ideologi berbeda dalam menghadapi situasi terjebak. Di kubu kota dipimpin oleh Stephen menerapkan aturan ketat jam malam disiplin dan hidup di rumah-rumah biasa. Lalu kubu koloni dipimpin oleh Donna memilih hidup di rumah besar atas bukit dengan gaya hidup yang lebih bebas dan berbagi segalanya. Lalu scene berpindah ke karakter baru yang bernama Jed. Jed adalah penumpang mobil yang menabrak mobil RV milik keluarga Jim. Dia terbangun dalam kondisi terikat di rumah koloni. Episode 3, Hari Pemilihan.
pilihan hidup. Penduduk baru yang baru tiba wajib memilih kubu tempat mereka akan tinggal secara permanen. Mereka harus memilih antara hidup disiplin di bawah aturan kota bersama Stephen atau hidup koloni yang bebas di rumah koloni bersama Donna. Keluarga Jim terpecah. Julie memilih tinggal di koloni, sementara Jim, Tabitha, dan Ethan memilih tinggal di kota. Jed yang awalnya menolak realistis akhirnya ditempatkan di kota. Kemudian hukum kotak eksekusi. Keadilan Stephen. Episode ini memperkenalkan sistem hukuman mati satu-satunya di kota tersebut bagi pelanggar aturan keselamatan. Terpidana dikunci di dalam sebuah kotak kayu sempit di tengah lapangan terbuka saat malam hari tanpa batu jimat. Frank dijatuhi hukuman ini karena kelalaiannya mabuk menyebabkan istri dan anaknya tewas dicabik monster pada episode pertama. Lalu eksekusi pertama yang tragis. Frank sangat menyesal meskipun Jim dan pendeta Katri mencoba memohon agar Frank diampuni. Frank menerima nasibnya karena rasa bersalah yang mendalam. Di sini Stephen terpaksa mendengarkan cerita Frank dari kejauhan saat monster datang mengeksekusinya di dalam kotak pada malam hari. Hukuman ini menegaskan kepada seluruh penduduk bahwa tidak ada toleransi bagi siapapun yang membahayakan nyawa orang lain. Selanjutnya misteri bisikan Sarah semakin kuat. Perintah membunuh. Sarah kembali mendengar suara-suara goib di kepalanya yang menyuruhnya melakukan tindakan kriminal. Sarah mendapatkan target baru. Suara misterius tersebut memerintahkan Sarah untuk membunuh Ethan, anak kecil yang baru selamat dari kecelakaan mobil RV. Jika Sarah berhasil membunuh Ethan, maka semua orang yang ada di sana bisa pulang ke rumahnya masing-masing. Lalu setelah mencoba kabur dan mengamuk karena mengira ini adalah permainan, Jed akhirnya dipaksa melihat kuburan Toby, temannya yang tewas di episode kedua. Jed mulai menerima kenyataan pahit bahwa ia benar-benar terjebak di tempat terkutuk yang nyata dan mematikan. You absolve Frank of all his crimes. Episode keempat berpusat pada upaya para penduduk untuk memahami aturan-aturan kota misterius tersebut melalui penjelajahan hutan, mimpi, serta penemuan sejarah kota yang mulai membingungkan. Pencarian Victor dan Ethan. Victor mengajak Ethan berjalan ke hutan untuk menemukan The Boy in White atau anak berbaju putih yang sering dilihat oleh Ethan. Dalam perjalanan ini, Victor memberikan tongkat kayu kepada Ethan dan menceritakan bahwa dia telah berada di kota tersebut sendirian sejak lama, bahkan sebelum mobil-mobil pertama berdatangan. Lalu Victor dan Ethan akhirnya menemukan sebuah pohon misterius. Victor menunjukkan kepada Ethan bahwa melempar batu ke dalam pohon tersebut akan membuatnya jatuh dari langit, yang ternyata juga berlaku bagi manusia, namun dengan tujuan lokasi yang acak. Di sisi lain, Jed dan Kenny memeriksa peta di kantor polisi untuk melacak rute yang dilalui para penduduk sebelum akhirnya terjebak oleh pohon yang membawa mereka ke kota tersebut. Mereka berdua menyadari bahwa semua penduduk berasal dari jalan yang berbeda-beda di berbagai penjuru negara, membuat Jed semakin bertekad memecahkan misteri ini. Peringatan Victor kepada Jim. Di sisi lain, Jim yang merasa khawatir dan marah mendapati Victor berinteraksi dengan Ethan dan memintanya untuk menjauh dari putranya. Jim juga merasa semakin tertekan dengan situasi aneh yang dialami keluarganya. It's okay. Sure, Ellis will take care of her. Selanjutnya, Julie dan rahasia masa lalu Victor. Julie yang tinggal di koloni masih merasa gelisah dan tidak nyaman. Victor membuat sketsa gambar Julie yang sedang tidur dengan krayon dan secara tak langsung mengungkap bahwa mimpi-mimpi yang dialami penduduk selama ini selamanya mungkin adalah sebuah ingatan nyata dari masa lalu. Kemudian Sheriff Boy mengurus jenazah Frank dengan membawa sisa tubuhnya menggunakan gerobak. Ia berpapasan dengan Father Katri yang memintanya untuk menjadi pemimpin yang lebih baik bagi para penduduk. Namun Boy merasa sangat terganggu dengan nasihat tersebut.
Episode kelima berpusat pada keputusasaan para penduduk yang mulai mencari jawaban, serta aksi nekat Sarah yang dipicu oleh bisikan misterius makhluk hutan. Peta pertanyaan keluarga Matthews, Jim, Tabitha, dan Ethan mulai muak hanya sekedar bertahan hidup. Mereka memutuskan untuk menuliskan semua pertanyaan tentang kota tersebut di dinding rumah mereka, atau termasuk bagaimana mereka bisa sampai di sana, dengan harapan bisa menemukan pola untuk pulang. Setelah mengalami kejang di episode sebelumnya, Sarah dirawat di klinik oleh Christy. Sarah yang mendapatkan bisikan gaib bahwa semua orang bisa pulang jika ia membunuh Ethan, memberikan pertanyaan hipotesis atau dilema troli kepada Christy. Apakah Christy rela melakukan satu hal yang sangat mengerikan jika itu bisa menyelamatkan semua orang? Jawaban Christy justru memantapkan niat buruk Sarah. Pelarian sejenak Julie. Di rumah koloni, Fatima dan Alice melihat Julie yang terus bersedih. Mereka berdua membawa Julie ke sebuah danau tersembunyi yang aman untuk memperlihatkan bahwa di tengah kota terkutuk ini mereka masih bisa menemukan kebahagiaan dan tawa. Lalu Jet yang frustasi mencoba memperbaiki radio dan berakhir di bar kota. Ia berdiskusi dengan Tom, mantan profesor filosofi yang kini jadi bartender, mengenai teori fisika kuantum. Mereka mengibaratkan penduduk kota seperti kucing, dianggap hidup dan mati sekaligus oleh dunia luar sampai mereka berhasil membuat kontak. Permintaan Sheriff Boy di makam istri. Sheriff Boy menyerahkan tugas kota sementara kepada Kenny karena tangannya mulai gemetar akibat gejala penyakit. Boy pergi ke makam istrinya di hutan untuk meminta tanda atas sebuah rencana nekat yang sedang ia pertimbangkan untuk membawa warga keluar dari kota. Tragedi di kandang dan kematian Nathan. Sarah mencuri pisau bedah dari klinik dan mendekati Ethan dengan dalih mengajaknya melihat hewan di kandang. Setelah mengunci Tabitha di dalam kandang, Sarah bersiap membunuh Ethan. Nathan yang mengetahui rencana gila adiknya dari Father Katri langsung berlari menghentikannya. Dalam perkelahian tersebut, Sarah secara tidak sengaja menusuk leher Nathan hingga tewas. Pelarian Sarah dan tanda untuk Boy. Menyadari perbuatannya, Sarah langsung kabur ke dalam hutan. Jim yang murka menuntut keadilan dari Boy atas keselamatan anaknya. Di akhir episode, ketika Boy sedang berada di kedai, radio tiba-tiba menyala sendiri dan memutar sebuah lagu lama yang ia kenali, yang ia yakini sebagai tanda yang ia minta dari istrinya. Episode ke-6, Rahasia Besar Sarah dan Pastor Katri. Pastor Katri menyembunyikan dan mengikat Sarah di ruang bawah tanah gereja setelah insiden pembunuhan Nathan. Katri menginterogasi Sarah untuk menguji apakah suara di kepalanya nyata. Sarah membuktikannya dengan menggambarkan tas berisi rahasia masa lalu Katri yang terkubur di dalam tanah. Jelas sesuatu itu hanya diketahui oleh Katri sendiri. Pastor Katri menyebutkan bahwa Alkitab terdiri dari 73 kitab. Ia berteori bahwa kota terkutuk tempat mereka terjebak saat ini adalah kitab ke-74 yang sedang dia tulis. Misteri listrik tanpa kabel dan gelang Tabitha. Jim menyadari bahwa kabel-kabel listrik di rumah mereka kosong, tidak memiliki kawat tembaga di dalamnya. Namun lampu tetap bisa menyala. Kabel tersebut ternyata mengarah masuk ke bawah semen lantai basement. Tabitha menemukan sebuah gelang rajutan tangan di gudang penyimpanan tempat makan. Gelang tersebut adalah gelang yang ia buat sendiri untuk Jim bertahun-tahun lalu dan sempat hilang di dunia nyata setelah Julie lahir. Hal ini memicu Tabitha untuk mulai menggali lantai basement rumah mereka demi mencari sebuah jawaban. Selanjutnya eksperimen radio dan penglihatan Jet. Jet membujuk Jim untuk membantunya merakit antena radio menggunakan baterai dan suku cadang dari mobil Jet. Mereka memasangnya di atas pohon tertinggi di hutan. Saat berada di dekat pohon tersebut, Jet mengalami penglihatan mengerikan tentang mayat-mayat yang tergantung dan penampakan seorang tentara perang saudara Amerika yang mengejarnya. Jet kemudian menggambar simbol aneh yang terus muncul di pikirannya. Ibu Kenny menunjukkan sebuah buku catatan lama di gudang yang ternyata berisi gambar simbol yang persis sama. I keep seeing you.
Lalu kondisi kesehatan Boy dan rencananya, Boy curhat kepada Kenny bahwa ia mulai menderita gejala penyakit sama seperti mendiang ayahnya. Karena merasa waktunya tidak banyak lagi, sebelum fisiknya melemah, Boy memutuskan untuk melakukan misi nekat masuk jauh ke dalam hutan demi mencari jalan keluar menggunakan jimat pelindung yang ia temukan. Kenny menganggap rencana ini sangatlah gila. Selanjutnya, ancaman baru di rumah koloni. Di akhir episode, seorang pemuda di rumah koloni terlihat membuka tirai jendela dan berkomunikasi secara intim dengan salah satu monster wanita yang membawa buket bunga. Monster tersebut merayu si pemuda agar membukakan jendela dan mengizinkannya masuk, menciptakan ketegangan besar untuk episode berikutnya. Episode 7, pembantaian massal di rumah koloni. Kevin, salah satu penghuni rumah koloni, terbuai rayuan monster wanita bernama Jasmine. Ia mengabaikan aturan keselamatan dan membuka jendela untuk membiarkan Jasmine masuk. Setelah masuk, Jasmine langsung merobek leher Kevin dan mencuci tangannya dengan tenang. Gerombolan monster lain kemudian masuk ke dalam rumah, membantai para penghuni yang sedang mabuk dan lengah setelah merayakan pesta 1 tahun kedatangan Fatima. Kekacauan dan evakuasi. Donna mencoba menyelamatkan orang-orang dengan mengarahkan mereka masuk ke dalam mobil van. Banyak penghuni tewas secara tragis dalam insiden ini. Selanjutnya, penyelamatan Julie dan trik pintu Fatima saat monster menyerang lantai atas. Victor yang sudah mengantisipasi bahaya mengarahkan Julie untuk melarikan diri melalui jendela menggunakan tali. Victor kemudian membimbing Julie yang panik menuju ke hutan. Pertahanan Fatima dan Alice. Alice berhasil keluar rumah namun mengalami cedera bahu. Di tengah kepungan monster yang berjalan lambat, Fatima berhasil membawa Alice ke ruang pembatas antara pintu dalam dan luar rumah. Fatima mengunci pintu tersebut dan menggantung jimat pelindung, yang terbukti berhasil menahan monster agar tidak bisa menyentuh mereka. Lalu pengakuan masa lalu Pastor Katri kepada Boy. Pastor Katri akhirnya memperlihatkan isi tas rajutan yang sebelumnya digambar oleh Sarah. Di dalamnya terdapat Alkitab dan sebuah kemeja putih yang berlumuran darah. Katri menceritakan trauma masa lalunya di dunia nyata, di mana ia gagal menyelamatkan seorang anak kecil dari ayah yang kasar. Setelah kejadian itu, ia melarikan diri menggunakan mobil dan akhirnya terjebak di dalam kota ini. Katri meyakinkan Boy bahwa Sarah memiliki peran penting karena suara-suara di kepalanya terbukti nyata. Ia membujuk Boy untuk membawa Sarah ikut serta dalam misi masuk ke dalam hutan demi mencari jawaban. Kemudian petunjuk masa lalu Victor terungkap. Jet yang terobsesi dengan simbol aneh tidak sengaja menemukan 2 halaman buku catatan yang saling menempel. Setelah memisahkannya, ia menemukan sebuah foto lama yang memperlihatkan seorang pria memegang buku catatan di depan tempat makan. Di samping pria tersebut ada seorang anak kecil yang langsung dikenali oleh Miss Liu sebagai Victor saat masih anak-anak. Ini membuktikan bahwa Victor telah berada di kota terkutuk ini sejak ia masih sangat kecil dan kemungkinan besar menjadi satu-satunya penyitas dari pembantaian di masa lalu. Habisnya persediaan buah persik, Victor menyadari bahwa stok buah persik kalengan di gudang makanan telah habis total. Donna mengonfirmasi bahwa mereka tidak punya sisa lagi. Bagi Victor, buah persik adalah simbol ketenangan emosional dan rutinitasnya sejak kecil. Habisnya buah persik ini menjadi pertanda buruk secara simbolis bahwa tatanan dan stabilitas di kota tersebut mulai runtuh. If we go any deeper, we're gonna need to taller. With Ethan for a bit, I'll take over here. Episode ke-8, dampak pembantaian rumah koloni. Penduduk kota mulai menguburkan 14 jenazah korban pembantaian semalam. Rumah koloni kini menjadi tempat yang kosong, hancur, dan penuh trauma. Donna yang biasanya tangguh terlihat sangat hancur dan terpukul atas kematian orang-orang yang sudah ia anggap sebagai keluarganya sendiri. Para penyitas dari rumah koloni termasuk Fatima dan Alice terpaksa pindah dan mengungsi ke area kota demi keamanan. 1 second, okay? Thank you. Well, I could use some help getting this place a bit more secure. Kilas balik kedatangan Boy dan istrinya. Episode ini menunjukkan kilas balik saat Boy, istrinya atau Abby, dan anak mereka Alice pertama kali tiba di kota itu. Mereka terjebak setelah melihat bahwa tumbang yang sama seperti orang lain. Saat mereka tiba, kota tersebut belum memiliki aturan keamanan, belum ada jimat pelindung. Penduduk malam itu bersembunyi di ruang bawah tanah rahasia sambil mendengar jeritan orang-orang di luar yang dibantai oleh monster. And I promise, we will...
Penemuan jimat pelindung atau talisman oleh Boy. Dalam kilas balik diperlihatkan momen ketika Boy frustasi dan nekat masuk ke dalam hutan sendirian untuk mencari jalan keluar atau sumber daya. Saat malam tiba dan monster mulai mengejarnya, Boy terjebak dan jatuh ke dalam sebuah struktur batu kecil yang tertutup tanaman merambat seperti gua kecil. Di dalam struktur tersebut terdapat beberapa batu ukir aneh yang tergantung. Ketika monster menemukannya, mereka anehnya tidak bisa masuk dan hanya menatap Boy dari luar. Ini adalah momen krusial di mana Boy menyadari kekuatan jimat tersebut yang kemudian mengubah total cara bertahan hidup seluruh penduduk kota hingga sekarang. Kegilaan Abby dan tragedi keluarga Boy. Akibat isolasi dan trauma mendalam, Abby mulai percaya bahwa kota itu hanyalah sebuah mimpi buruk kolektif. Ia histeris dan meyakini bahwa satu-satunya cara untuk bangun adalah dengan mati. Di sini Abby mulai menembaki para penduduk kota secara acak demi membangunkan mereka untuk menyelamatkan anaknya atau Alice dan penduduk lainnya. Boy terpaksa menembak mati istrinya sendiri. Insiden tragis inilah yang membuat hubungan Boy dan Alice menjadi sangat renggang hingga sekarang. Selanjutnya persiapan misi masuk ke dalam hutan. Kembali ke masa sekarang, setelah menguburkan para korban, Boy semakin yakin bahwa menunggu di kota hanya akan membawa kematian massal. Boy mulai mengemasi barang-barangnya dan bersiap melakukan perjalanan jauh ke dalam hutan yang belum pernah dijelajahi bersama Sarah, membawa jimat pelindung untuk menguji batas dari kota terkutuk tersebut. Episode 9, Perjalanan Boy dan Sarah ke dalam hutan. Boy dan Sarah resmi meninggalkan kota dan berjalan jauh masuk ke dalam wilayah hutan yang belum pernah dijelajahi manusia sebelumnya. Mereka membawa tenda dan jimat pelindung untuk bertahan hidup di malam hari. Di tengah hutan mereka menemukan sebuah pohon aneh yang dipenuhi dengan ratusan botol kaca yang tergantung di dahan-dahannya. Di dalam botol-botol tersebut terdapat gulungan kertas kecil berisi angka-angka misterius, salah satunya bertuliskan angka tahun 1864. Saat malam tiba, mereka mendirikan tenda dan menggantungkan jimat. Namun tenda mereka tiba-tiba diserang dan diguncang dengan sangat hebat dari luar oleh kekuatan tak terlihat, yang tampaknya jauh lebih agresif dan berbeda dari monster berjalan yang biasa mereka hadapi di kota. Lalu proyek menara radio dan menara kota. Kerjasama Jim dan Jet berhasil mengumpulkan banyak penduduk kota untuk bergotong royong membangun menara antena radio rahasia di atas rumah koloni. Mereka berharap bisa memancarkan sinyal keluar dari wilayah tersebut. Donna awalnya sangat skeptis dan takut eksperimen radio ini justru akan memancing kemarahan atau sesuatu yang mengawasi kota mereka. Namun ia akhirnya luluh dan mengizinkan rumah koloni digunakan demi harapan terakhir untuk pulang. You're upset about Eric, but there's nothing you could have done. Better get back to it. Penggalian basement Tabitha dan kebenaran kabel. Terobsesi dengan kabel listrik kosong yang ia temukan sebelumnya, Tabitha terus menggali lantai basement rumahnya dibantu oleh suaminya, Jim. Di akhir episode, setelah menggali cukup dalam, tanah di bawah lantai basement tersebut runtuh, menciptakan lubang besar yang mengarah ke sebuah ruang bawah tanah gelap yang misterius. Episode ke-10, Tragedi Menara Radio dan Suara Misterius. Jim dan Jet dan para penduduk berhasil menyelesaikan menara radio di rumah koloni saat badai besar mulai datang. Ketika Jim mencoba memancarkan sinyal, radio tersebut secara mengejutkan merespon. Sebuah suara pria misterius di seberang radio menjawab Jim dan menyapa namanya secara langsung. Kesadaran menakutkan. Hal ini membuktikan bahwa ada sesuatu atau seseorang yang memiliki teknologi tinggi yang terus mengawasi setiap gerak-gerik mereka dan percakapan pribadi para penduduk kota secara real time. Tabitha jatuh ke sarang monster. Di saat yang sama dengan eksperimen radio, Tabitha yang terus menggali lantai basementnya akhirnya menembus tanah dan jatuh ke dalam gua bawah tanah yang sangat gelap. Di dalam gua tersebut, Tabitha bertemu dengan Victor yang sudah menunggunya dengan senter. Victor menunjukkan bahwa gua bawah tanah itu adalah tempat para monster tidur di siang hari. Di sana juga terdapat barang-barang kuno, termasuk boneka dan mainan dari masa lalu kota tersebut. Perjalanan Boy dan Sarah, mercusuar dan pohon jauh. Boy dan Sarah yang terus berjalan menembus badai di hutan tiba-tiba melihat sebuah bangunan yang sangat tidak masuk akal.
Berada di tengah hutan, sebuah mercusuar besar yang lampunya menyala berputar. Sebelum mereka bisa mendekat, mereka mendengar suara trompet keras dan tenda mereka ditarik paksa oleh kekuatan misterius. Sarah melihat penampakan Boy in White atau anak laki-laki berbaju putih yang menyuruh mereka masuk ke dalam sebuah pohon jauh untuk menyelamatkan diri. Sarah mendorong Boy masuk ke dalam lubang pohon terlebih dahulu. Ketika Boy berpindah tempat, ia mendapati dirinya terjebak di dalam sebuah ruang batu yang sangat sempit, vertikal, dan gelap gulita tanpa jalan keluar. Kematian tragis Pastor Katri. Serangan mendadak saat badai melanda Pastor Katri bersama Boy sebelum Boy pergi jauh, dan Sarah sempat diserang oleh monster. Dalam kekacauan tersebut, tenggorokan Pastor Katri digorok oleh salah satu monster di depan mata Boy. Kematian ini memukul mental Boy karena ia kehilangan salah satu kompas moral terbesarnya di kota itu. Kedatangan bis misterius. Di akhir episode, sebuah bis pariwisata berukuran besar tiba-tiba masuk ke dalam kota dan berhenti di depan tempat makan. Kedatangan bis ini menjadi cliffhanger yang sangat menegangkan untuk season kedua, karena berarti akan ada puluhan korban baru yang terjebak sekaligus, dan para penduduk lama harus bergegas memperingatkan mereka sebelum malam tiba dan monster keluar.